Eki ya yang baca ya. Ya, oke. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 3 TIA 19, kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemrograman web untuk ujian akhir atau proyek akhir. Next. Nah, untuk orang-orangnya kami ada berlima. Yang pertama ada Revinaldi, NIM 003. Kemudian ada Muhammad Maulidinur Rahman, NIM 020. Kemudian ada Bisma Firnanda dengan NIM 028. Kemudian ada Fajriansah dengan NIM 029 dan ada saya Muhammad Eki dengan NIM 032. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan singkat dari sistem program kita, yaitu sistem dealer motor berbasis website. Nah, untuk pertama di sini kita ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu fungsional untuk si pengguna atau user. Yang pertama adalah pengguna dapat melakukan login pada sistem. Yang kedua, pengguna dapat melakukan registrasi pada sistem. Yang ketiga, pengguna dapat melihat daftar produk pada sistem. Yang keempat, pengguna dapat memberikan rating pada produk. Yang kelima, pengguna dapat memberikan review pada produk. Dan yang terakhir itu pengguna dapat mengubah data akunnya sendiri. Selanjutnya kita beralih ke fungsional pada admin. Nah, untuk admin ini yang pertama itu adalah admin dapat melakukan login pada sistem. Yang kedua, admin dapat melakukan manajemen data produk pada motor, yaitu CRUD, create, update, delete. Selanjutnya, admin dapat melakukan manajemen data produk spare part. Kemudian juga sama dapat melakukan manajemen data kategori produk. Yang kelima, admin dapat melakukan perubahan role akun. Jadi bisa mengubah role akun pengunjung atau admin. Selanjutnya, admin dapat melakukan perubahan data stok motor. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan perubahan data stok spare part. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya kita juga memiliki, yaitu yang pertama, sistem kita tidak bisa mengizinkan penamaan akun yang sama. Jadi akunnya tidak bisa memiliki nama yang sama. Selanjutnya, sistem tidak mengizinkan penggunaan email lebih dari satu. Kemudian, pengguna hanya boleh memberikan satu rating pada produk yang sama. Yang keempat, pengguna boleh memberikan banyak review pada produk yang sama. Yang kelima, akun admin@gmail.com tidak dapat diubah oleh siapapun karena itu merupakan akun default dari si admin. Dan yang terakhir itu, sistem tidak menyediakan fitur pemesanan dan pembelian. Jadi di website kita hanya menyediakan sistem informasi saja. Begitu. Oke, selanjutnya setelah ini kita lanjut ke script program. Silahkan. Oke, lanjut ke siapa? Admin ya? Alur Baik. user. Alur user. Silakan share. Wait. Kelihatan kah? Kelihatan. Belum nyalakan localhost. Kamu buka apa itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan alur-alurnya dari pemrograman project web yang kami buat. Di halaman utama ada navbar, home, login, registrasi, sama about. Nah, sebelum masuk ke halaman user, kita login terlebih dahulu. Kalau misalnya kita belum memiliki akun, silahkan registrasi terlebih dahulu untuk memiliki akun. Oke, di sini saya akan mendemokan registrasi. Masukkan username-nya, password, baru tuh email, sama nomor HP, sama alamat. Nah, kalau sudah registrasi, kita bisa login menggunakan email dan password yang kita buat tadi. Register tadi gagal. Bis.
gagal. Hmm. Masukkan nomor teleponnya sama alamat. Baru submit. Nah, terus kita login memakai akun yang kita registrasi tadi dengan akun b@gmail.com. Nah, di halaman ini kita bisa melihat daftar dari motor. Pertama ya, daftar dari motor dulu. Di daftar motor kita bisa melihat kategorinya sesuai merek. Jadi di sini ada Yamaha, Honda, sama Suzuki. Nah, misalnya kita pencet di dalamnya, di daftarnya, maka akan menampilkan, kita akan ke halaman isi detail dari motor tersebut. Jadi ada rate-nya, misalnya kita ingin memberi rate, nanti di sini ada muncul rate-nya. Baru itu ada mereknya Honda, jenisnya Beat, namanya Beat, jenis Matic, CC 110, dan pokoknya detail-detailnya ada di dalam ini, misalnya kita klik. Kemudian kita bisa memberikan rating. Nah, ketika kita sudah memberikan rating, kita tidak bisa memberikan ratingnya untuk kedua kalinya. Jadi cuma bisa sekali aja. Terus di sini kita bisa komen. Nah, komennya itu dia bisa lebih dari satu. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Kalau untuk komen. Kemudian kembali ke motor, ke spare part, ke menu spare part. Ini menampilkan daftar dari spare part-nya. Kemudian menu-menu ini yang di atas ini untuk menampilkan sesuai kategori. Misalnya baterai aki. Jadi yang keluar baterai aki aja. Kampas rem, rantai. Kalau misalnya kita yang AL, ini semuanya menampilkan semuanya. Jadi misalnya kita klik salah satu daftar ini, maka sama, dia akan memunculkan detail-detailnya seperti motor tadi. Jadi ada nama, ada kategori, ada stoknya, ada harganya. Dan juga kita bisa memberikan ratingnya juga kita bisa memberinya cuma satu kali, tidak boleh lebih. Kemudian kita juga bisa masukkan komen. Dan juga masukannya bisa lebih dari satu komen. Kemudian di menu navigasi profil, kita bisa mengubah profil kita. Kita bisa mengubah profil kita dari username, password, nomor HP, atau alamat kita. Misal, coba namanya. Passwordnya. Kemudian di submit. Kita bisa merubah itu. Kemudian di about ini cuma menampilkan profil website dari kami. Kemudian kita bisa logout untuk bisa keluar dari halaman user untuk kembali ke halaman login. Selanjutnya, halaman admin dijelaskan oleh siapa halaman admin? Kalau admin siapa? Revinaldi kan? Revinaldi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Revinaldi. Rev? Share screen. Kelihatan kah? Kelihatan. Di
di webnya Kak, data. Iya, ya kelihatan. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian admin, yaitu kita masukkan email dan password yang sudah dideklarasikan sebagai admin. Oke, selanjutnya pada menu admin, pada bagian taskbar itu terdapat dashboard motor, dashboard stok motor, terus dashboard spare part dan stok spare part, ada juga dashboard user, logout, dan about. Pada bagian dashboard user itu terdapat data-data motor yang tersedia pada database, yang dimana ini pada halaman ini kita dapat menambahkan motor, mengedit, dan menghapus data-data tersebut. Dan juga kita juga dapat mencari motor sesuai yang kita ketikkan. Contohnya adalah yang kita cari coba. Dan akan muncul data yang kita cari tadi. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan data motor. Itu dan untuk pemilihan gambarnya ini ekstensinya itu JPG dan PNG yang diwajibkan. Data tersebut sudah tertambah di database data motor. Selanjutnya kita dapat mengedit juga, misalnya kita edit jadi apa ya, bit 1 aja. Motornya, terus datanya, dan datanya pun terubah. Kita juga dapat menghapus data motor tersebut. Selanjutnya ke data stok dashboard stok motor, yaitu di sini kita dapat mengupdate stok dari motor tersebut, di mana seperti ini stoknya ada dua kriteria, itu tersedia dan tidak tersedia. Di sini juga ada menu pencarian juga di dashboard stok motor. Selanjutnya ke bagian spare part. Pada bagian Oke, akan saya lanjutkan bagian spare part-nya untuk yang bagian admin. Oke. Udah kelihatan kan? Share screen. Sudah ada. Sudah. Chrome masuk Chrome sudah. Ya, masuk Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard spare part. Dia sebenarnya kurang lebih aja sama kayak dashboard motor. Isinya spare part dengan listnya di dalam tabel. Ada ID, nama, kategori, harga, gambar, dan actionnya yang kita bisa lakuin adalah edit sama hapus. Nah, di sini juga ada dua button di mana ada pilihan tambah sama dengan kategori spare part juga. Kalau tambah spare part itu data spare part yang ingin dimasukkan. Jadi kalau kita klik, kita bakal dilempar ke halaman tambah spare part, di mana kita bisa nambahkan spare part baru, misalnya aki listrik. Kategori juga bisa kita pilih di sini, lalu harganya juga sembarang, dan pilihan foto. Nah, kalau kita submit, nanti dia bakal muncul di paling bawah, di ID paling terakhir. Dan kalau kita mau edit atau hapus, tinggal kita klik aja pilihannya. Namun untuk ID, dia sudah otomatis nggak bisa diganti karena sudah di lock saat kita membuat data tersebut. Jadi yang cuma bisa diganti adalah nama, kategorinya, harga, dan juga foto yang sudah kita upload tersebut. Misalnya kita ganti datanya
sembarang aja. Nah, kalau kita sudah klik submit, maka akan muncul lagi ke halaman dashboard spare part dan datanya sudah terganti ya. Kalau kita hapus, tinggal ada pilihan alertnya nanti, oke atau cancel. Kalau kita oke, datanya kehapus. Nah, kalau kita milih button kategori spare part, yang bakal muncul adalah halaman kategorinya. Jadi kita bisa lihat kategori apa saja yang ada di spare part dan bisa melakukan action, edit atau hapus. Namun untuk kita melakukan action ini, untuk melakukan action hapus itu tidak bisa sembarangan karena kita harus ngeliat dulu nanti apakah data pada kategori tersebut ada atau tidak. Jadi misalnya data dalam kategori ban luar itu ada data yang memakai kategori ini, maka otomatis dia nggak bisa dihapus datanya. Nah, maka nggak bisa seharusnya. Nah, karena data di ban luar ada, maka akan ada muncul alert, mohon terlebih dahulu hapus data produk sesuai dengan kategori yang ingin dihapus. Nah, ban luar otomatis masih ada, karena datanya pada kategori ban luar itu masih ada. Jadi kita kalau bisa, saat kita ingin melakukan penghapusan pada kategori, harus melihat dulu data. Nah, di sini juga bisa menambahkan kategori, misalnya kita menambah kategori yang apa ya, rantai kayu misalnya. Kalau menambah, otomatis ketika kita melakukan add, dia otomatis paling bawah kategorinya. Nah, selanjutnya sama kayak dashboard stok motor, di dashboard stok spare part itu bakal muncul data-data dari spare part yang ada atau tidak tersedia di bagian dashboard stok spare part ini. Jadi di sini kita bisa melakukan pembaruan, update data stok, apakah dia tersedia atau tidak tersedia. Kalau kita klik tidak tersedia, maka otomatis informasi stoknya adalah tidak tersedia. Saat dilihat user pun tidak tersedia nantinya. Dan untuk dashboard user selanjutnya, ini akan menampilkan data dari user, baik itu pengunjung maupun admin. Nah, di sini kita bisa melihat data-datanya kecuali password yang sudah dienkripsi dengan angka-angka ini ya. Email, HP, alamat, jalan, role, dan action. Nah, di bagian action, ini ada hal yang tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan. Nah, hal yang bisa dilakukan di bagian action adalah penghapusan data akun untuk pengunjung. Jadi misalnya admin ingin menghapus data pengunjung, itu bisa. Tapi kalau admin ingin menghapus datanya sendiri, akunnya sendiri, itu otomatis nggak bisa. Dan karena saya melakukan login menggunakan akun admin yang sudah di-log dalam website ini, jadi otomatis nggak bisa. Kalau kita menggunakan data akun admin yang lain, pun tidak bisa juga. Oke, kita coba dulu ya. Menggunakan data admin, passwordnya apa Ji? Ini Ji, lupa Ji. 123 ya? 123. Oke, ini kita masuk lain Ji. Ini bagian user. Diubah dulu role-nya. Oh, lupa. Mohon maaf permisa. Oke, di sini juga bisa rubah anu tadi ya, role tadi. Ini kita ubah dulu jadi admin. Otomatis jadi admin. Oke, nah di sini karena saya login menggunakan akun Fajri yang sudah dirubah ke admin, otomatis dia yang lagi menggunakan akun dia sendiri tidak bisa melakukan penghapusan data akun sendiri karena sedang digunakan, dan dia juga tidak dapat menghapus data admin karena sudah di lock juga, kecuali data pengunjung baru bisa dihapus seperti ini. Gitu guys. Oke. Selanjutnya Lanjut script. bagian script user ya. Siapa yang user? Langsung login registrasi aja dulu. Oh, login registrasi.
Oke, kelihatan nggak? Ya. Oke, di sini kita masuk ke script dari registrasi. Di sini kita ada melakukan pemanggilan require after login, di mana after login ini gunanya, jadi ketika kita masuk ke website tapi belum login, dia nggak bisa, kita nggak bisa masuk ke dashboard, bagian dashboard, melainkan masuk ke bagian index. Jadi ada pengecekan di mana session username, kalau username-nya lalu pengecekan role-nya sudah ada pada bagian pada database, maka dia akan masuk ke bagian langsung dashboard. Dia bisa melakukan dia bisa langsung masuk ke bagian dashboard motor kalau dia tidak melakukan logout saat dia setelah login. Kalau dia sudah melakukan logout, dia otomatis tetap di bagian index, tidak bisa masuk ke bagian dashboard ataupun dashboard motor ataupun dashboard yang lainnya. Nah, pada bagian registrasi lagi ada ada form yang bisa diisi, di mana kita dapat mengisi data dalam kolom username, password, email, nomor HP, alamat. Nah, dan ketika kita submit, maka data tersebut otomatis akan dilempar ke bagian akun.php di bagian request rec. Nah, akun. Nah, di bagian request rec, jadi kita setelah melempar data yang sudah kita post, maka data tersebut kita ambil. Oke, jadi ini ada data username, data password, data email, data HP, alamat. Lalu kita di sini ada SQL-nya, di mana di SQL itu kita ngelihat data dalam database user, di mana username sama dengan data yang sudah kita masukkan, atau alamat email sama dengan alamat email yang sudah kita masukkan, lalu masuk ke bagian row. Row-nya tadi isinya row-nya tadi adalah SQL result bagian data SQL yang sudah kita tulis tadi ini, select. Nah, kalau row-nya datanya lebih dari 0, maka otomatis dia nggak bisa melakukan membuat pembuatan akun karena datanya sudah ada, baik itu username maupun email. Karena di sistem kami username sama email tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau datanya tidak lebih dari 0, maka kita masuk ke bagian else, yaitu insert into users, di mana data yang sudah kita inputkan tadi kita masukkan ke database users. Lalu masuk, kalau registrasinya berhasil, kita masuk ke halaman login. Sedangkan kalau kita gagal, kita masih stuck di bagian halaman registrasi. Nah, ya. Oke, itu adalah halaman registrasi. Nah, untuk di bagian halaman login, kurang lebih sama. Ada pemanggilan after login juga require-nya untuk pengecekan biar tidak bisa langsung nge-skip halaman. Nah, di sini bedanya, untuk yang bagian formulirnya, memang sama-sama dilempar ke halaman akun PHP ketika kita melakukan submit. Namun, untuk bagiannya adalah bagian request sama dengan log. Di mana request sama dengan log yang dilempar, yang dipostkan adalah data email dan data password. Nah, di SQL-nya yang ngebuka data dari database, di mana email sama dengan email, melakukan pengecekan, di mana email sama dengan email yang kita sudah inputkan. Lalu dia melakukan pengecekan di mana username dicek di setiap barisnya pada array ke-1. Nah, array 1 itu adalah username kalau di database. Sedangkan role itu melakukan pengecekan data di array ke-6, di mana di array ke-6 itu adalah role-nya, apakah admin atau pengunjung. Nah, di bagian SQL, setelah melakukan pengecekan, setelah bagian tadi masuk ke bagian SQL-nya, lalu membuka lagi database users, di mana email sama dengan data email yang diinput,
password sama dengan password yang sudah diinput, lalu melakukan pengecekan lagi dalam setiap barisnya menggunakan MySQL 6 rows, di mana jika row lebih besar dari 0, maka sesinya dibuka lagi, lalu otomatis sesi yang sudah kita buat username yang sudah kita login kan, itu menjadi username dipakai sebagai username session. Lalu role-nya, kalau dia role-nya admin, otomatis dia dilempar ke bagian dashboard motor. Dan kalau bukan, berarti dia dilempar ke bagian dashboard users. Gitu. Nah, kalau gagal pun dia kembali ke index. Kalau gagal kembali ke bagian login.php. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa nih? Bagian itu ya? User ya? Siapa yang jelaskan user? Oke, aku Pak. Oh ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar Ansar. Oke, udah kelihatan dulu. Kelihatan. Oke, ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan skrip dari Maulidi sebelumnya. Jadi untuk codingan kami itu ada dari folder dealer motor yang dimana kalau misalkan di index ya ada di index.php, yang mana isinya itu seperti yang teman-teman lihat di sebelumnya. Kalau misalkan dia belum login, dia bakal nampilin skrip yang ini, yang dimana kita harus login dulu. Kalau misalkan dia sudah login, dia akan menampilkan list-list motornya dengan menggunakan beberapa perulangan di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, perulangannya itu didapat dari database, ada di app proses sama database. Nah, oke, saya jelaskan lagi di sini untuk proses backend atau proses database-nya itu ada pada folder proses, dan untuk view page atau halaman masing-masing webnya seperti yang tadi, kalau di admin ada di folder admin, kalau di login sama registrasi sama bot itu ada di HTML. Kalau untuk user seperti detail motornya, detail spare part, profil, sama update akun itu ada di user. Oke, saya lanjutkan di user tadi. Untuk detail motor, misalkan tadi teman-teman kita login dulu. Nah, misalkan kita masuk di websitenya, terus kita klik motornya. Nah, di sini itu akan menampilkan halaman PHP yang detail motor.php. Yang dimana di sini ada ya seperti HTML pada umumnya. Di sini ada mengambil ID-nya dulu, kemudian kita ambil dari database data motornya. Nah, kemudian result sama row-nya, hitung rata-ratanya, yang dimana ini diambil dari tabel rating. Kemudian untuk menghitung jumlah rata-ratanya itu kita dengan cara kita ambil dulu jumlah seluruh ratingnya, kemudian dibagi dengan banyaknya orang yang melakukan rating. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi untuk halaman web kami itu umumnya terdiri dari container sama main content, yang mana dia berupa kelas container sama main content. Nah, di sini kalau misalkan detail, itu kami pakai untuk kelas detail. Kenapa kami pakai ada tiga kelas berbeda, itu untuk pengaturan CSS-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada tabel, yang mana itu untuk tampilan di sini ada rate merek sampai harganya, itu menggunakan tabel. Ada di sini rate-nya, mereknya, namanya, jenis, cc, stok, hingga harga. Kemudian untuk melakukan rating, itu kami menggunakan radio button dan sedikit pengubahan pada penampilannya. Jadi penampilannya itu kami ganti dengan bintang, tapi umumnya atau pada dasarnya itu menggunakan radio button. Nah, yang dimana kalau misalnya kita submit, itu akan mengirimkan proses ke motor.php dari proses di folder proses pada motor.php. Kemudian sama juga untuk komentar. Di komentar situ ada di sini teman-teman bisa lihat, kalau misalkan kita submit, dia bakal ngirim ke form motor.php request-nya add comment. Itu untuk detail motornya. Kalau selanjutnya untuk detail spare part itu sama seperti detail motor, jadi nggak perlu jelasin. Intinya codingannya sama, cuman ganti kata-katanya aja. Kemudian, nah untuk profil. Nah, profil di sini yaitu pada halaman navbar profil. Nah, ini itu menampilkan data-data dari user yang mana diambil dari database users.
sesuai sama session yang sekarang. Kalau misalkan dia f.gmail, berarti dia bakal nyari dengan nama f.gmail. Nah, di sini ya, ditampilin data-datanya, username-nya apa, emailnya apa, HP-nya apa, alamat, serta kalau misalnya kita mau update akun, di sini kita pakai tag A, yang mana nanti bakal ngarahin ke halaman update akun. Update akun di sini isinya tadi kayak form registrasi sama login yang jelas sama Maulidi, sama bedanya emailnya nggak bisa diganti, selebihnya bisa diganti. Nah, action-nya itu bakal ngarahi ke akun .php tapi request-nya edit. Oke. Itu untuk user. Oke, kemudian untuk admin kita lihat dulu. Nah, admin kalau untuk dashboard motornya itu berada pada PHP dashboard motor.php. Nah, intinya sama, dia cuma tabel aja, yang mana dia nampilin ID, merek, nama, jenis, CC, harga, gambar, sama action, yang mana actionnya itu ada edit sama hapus. Nah, di sini datanya itu berasal dari motor, database motor. Jadi kalau teman-teman lihat, untuk database yang kami pakai, tunggu, masih loading. Nah, database dealer, jadi tabel yang ada pada database kami itu ada beberapa. Yang pertama ada motor, kemudian rating untuk motor, kemudian review untuk motor, kemudian ada spare part, ada rating untuk spare part sama reviewnya, kemudian kategori untuk spare part sama tabel users, di mana nanti isinya users ini akun, dan selebihnya itu produk untuk spare part sama motornya. Nah, itu untuk dashboard motor. Terus kalau misalnya kita mau edit, dia bakal ngarahi ke edit motor.php. Isinya sama seperti registrasi, ya kita ngisi aja di sini mereknya apa, jenisnya apa, namanya apa, serta gambarnya. Sama juga sama tambah. Bedanya nanti edit, tambah, sama hapus motor, itu request-nya sama ke motor.php yang pada folder proses, tetapi request-nya berbeda. Kalau tambah dia add, kalau edit dia edit, kalau hapus dia del. Sama berlaku juga untuk spare part. Spare part juga codingannya sama. Jadi yang beda sini cuman pemanggilan database sama namanya aja. Selebihnya sama. Yaitu untuk dashboard atau PHP backend-nya admin. Nah, kemudian di sini kita lihat backend-nya untuk masing-masing prosesnya. Yang pertama akun. Tadi registrasi sama login sudah. Nah, kalau edit itu ya hampir sama-sama registrasi. Kita ambil dulu ID-nya apa dari metode get. Kemudian ada password, username, email, sama alamat. Kemudian kita cek dulu apakah username-nya itu sudah dipakai yang lain. Jadi kalau di sistem yang kami buat itu satu user nggak boleh sama dengan user yang lain untuk username dan emailnya. Jadi dicek dulu. Kalau misalkan nggak ada yang sama, kita lakukan SQL update user. Dan kalau misalkan berhasil, kita kembali ke profil. Kalau delete juga delete. Nah ini, kalau delete itu kita ambil dari metode ID-nya, tapi metodenya bukan post, tapi menggunakan get. Kemudian kita delete dulu review dan rating user tersebut di produk-produk yang ada. Misalkan kita sudah, si user Fajri tadi, dia sudah melakukan komen di Motorbit. Nah itu dihapus dulu datanya, supaya datanya tidak menumpuk di database. Kemudian ininya di delete di review rating, sama ini untuk motor, yang ini untuk spare part, dan kemudian kita delete datanya di menggunakan SQL delete from dari tabel usersnya. Sudah selesai. Nah, kemudian di akun ini ada request role, yang mana ini digunakan untuk pengubahan role-nya, entah itu dia mengubah menjadi admin ataupun mengubah menjadi pengunjung. Jadi kita ambil metodenya dari get ID-nya dulu, baru role-nya apa. Jadi role di sini kami inisialisasi, kalau misalkan satu itu admin, kalau dua atau selain satu itu pengunjung. Nah, kita update sesuai sama role yang diinginkan, update users, yang mana untuk kolom role-nya, jadi di sini untuk tabel users, itu ada kolom role ya, yang paling terakhir. Kalau misalkan dia mau admin, kita ubah jadi admin, kalau pengunjung, kita ubah jadi pengunjung. Nah, setelah kita update, itu sessionnya kita perbarui dulu untuk username-nya dan sebagainya. Itu untuk akun.
Kemudian database, nah ini database-nya ya untuk inisialisasi database-nya, servernya itu localhost, usernya root, path-nya kosong, database-nya dealer, dan untuk connect di variabel DB-nya. Nah, untuk database motor, proses motor itu ada add, sama delete, edit, sama hapus, stok, add comment, sama add thread-nya. Jadi ini sama berlaku juga untuk spare part, jadi saya jelasin untuk motor aja. Di sini request untuk penambahan akunnya itu diambil dulu dari method post, sama juga di sini untuk pengambilan file yang diupload. Nah, kemudian kita cek nih, apakah ekstensinya itu PNG atau JPG. Jadi selain PNG sama JPG, itu nggak bakal diterima oleh sistemnya. Misalkan kita tambah motor, kita sembarang aja. Nah, misalkan kita mau ngirim data TXT. Itu bakal ditolak oleh sistem, karena yang diperbolehkan hanya PNG sama JPG aja. Untuk bagian gambarnya. Nah, itu proses yang ini, kalau misalkan sudah kita masukkan datanya ke motor, database motor, yang mana isinya itu ada ID, ada merek, nama, jenis, CC, harga, gambar, sama statusnya. Status ini berupa stok yang bisa diedit di admin. Nah, kalau misalkan kita mau delete, ya kita tinggal delete dulu review dari motor itu sama ratingnya biar database-nya nggak numpuk. Sama sini kita hapus direktori gambarnya, kita cek dulu motornya, kemudian kita delete pakai SQL delete from. Kalau edit, ya hampir sama-sama penambahan. Kita post merek sampai harganya, kemudian dicek dulu ekstensinya, dan diupdate motornya. Nah, untuk stok berarti itu cuma nambah aja. Jadi di sini stok itu kalau untuk 1 itu tidak tersedia, kalau 2 itu tidak tersedia. Kalau 1 itu tidak tersedia, 1, 2 itu untuk tersedia. Jadi cuma mengganti aja status dari stoknya. Kalau add comment, nah itu penambahan data komentar kepada tabel review. Kalau misalkan rating, kepada tabel rating. Jadi kita ambil tadi user yang mengkomentar itu siapa, ID motornya apa, komentarnya itu apa, pakai method post. Nah, untuk ID motor sama user, itu pakai method get. Kita cek dulu untuk username-nya, kemudian ditambahkan pada tabel review, dan selesai. Begitu juga untuk rating. Spare part sama seperti motor, jadi ada tambah, edit, delete, terus juga stok, add comment, add rating. Nah, kemudian ada kategori spare part. Nah, kategori spare part ini yang tadi kalau teman-teman perhatikan itu ada pada dashboard spare part kategori. Nah, ini nambahnya kategori untuk spare part-nya. Nah, di sini ada add, sebenarnya sama aja, delete juga sama, edit. Nah, bedanya di sini delete, itu kita cek dulu apakah data spare part yang dengan kategori tersebut itu masih ada. Kalau misalkan ada, kita kembalikan dia ke dashboard kategori. Kalau misalkan nggak ada, itu kita perbolehkan hapus. Itu untuk kategori spare part. Nah, demikian tadi untuk proses. Kalau HTML tadi sudah dijelasin, about di sini cuma tampilan aja. Kemudian, nah helpers tadi di sini helpers gunanya untuk session. Kalau misalkan after login, ini digunakan untuk login sama registrasi. Only admin berarti hanya boleh halaman yang untuk admin aja. User session itu untuk user atau pengunjungnya. Kemudian di sini kami ada folder public yang dimana isinya itu cuma CSS, gambar, sama include. Nah, di program kami itu yang dimana header sama footernya itu kami pisah. Jadi setiap halaman web, misalkan dashboard motor, stok, spare part, dashboard stok spare part, itu menggunakan header dan footer yang sama. Jadi hanya ada satu di folder public include. Di sini teman-teman bisa lihat headernya dari doctype HTML, terus pemanggilan CSS-nya, bodinya di sini untuk navbar. Jadi di sini untuk navbar, untuk footernya ada di sini. Nah, footer ini cuma informasi dari sosial media kami, ada Revi, Ulid, Bisma, Fajri, sama Eki. Nah, untuk gambarnya di sini ada Facebook, Hero Image, Instagram, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ke motor, dia ke motor. Kalau misalkan dia spare part, dia bakal naruh di spare part. Nah, untuk CSS-nya itu kami cuma pakai satu, jadi supaya pemudahan manajemen. Nah, yang pembedaan antara tiap halamannya itu kelasnya. Jadi sini teman-teman bisa lihat ada bodinya umum,
Jadi background-nya bakal putih, font-nya Garamond, font-nya 14px, font family-nya Garamond. Nah, untuk navbar, ini untuk style navbar dari list-nya. Nah, ini untuk indeks dari awal, yang logo ini untuk kalau misalkan kita logout, kita ke home, nah ini untuk logo, sampai ke bawah. Nah, ini untuk main konten, untuk yang kontainer simpan, dan ke bawah, di sini ada untuk form, lengkap dengan tipe inputnya, ini untuk drop down, yang untuk perubahan stok. Kemudian ada galeri, nah galeri ini digunakan untuk penampilan motor beserta gambarnya tadi, yang di sini kalau teman login pakai. Di sini ini galeri sama image-nya. Kemudian ini untuk tabel, main konten. Kemudian untuk detail motor, yang untuk ini untuk rating, komentar, profil. Nah, footernya cuma sederhana aja. Untuk kontak us, kita pakai ID-nya, nggak pakai kelas. Oke, tadi untuk CSS. Sekian dari saya serahkan lagi kepada Eki. Ya, oke. Kita balik lagi sekarang ke kesimpulan. Share screen kan, Lid, tolong. Ya, oke. Jadi kita sudah ada di ujung. Jadi kesimpulan untuk website kita ini, website ini merupakan sebuah situs yang menyediakan informasi terkait motor dan spare part kepada pelanggan. Jadi ini lebih ke dalam sistem informasi. Nah, di dalam website ini berisi dua jenis tipe akun, di mana yang digunakan yaitu ada admin, seperti tadi. Ini memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat mengelola data akun user, mengelola motor, laporan bulanan mengenai daftar pesanan yang telah selesai proses lagi dijadikan acuan. Nah, sedangkan untuk user, nah user ini digunakan di website ini adalah untuk melihat sebagai fitur daftar motor, detail motor, memberikan rating, dan dapat memberikan review atau komentar yang kami sediakan di dalam website. Nah, jadi intinya website kami ini merupakan sebuah website berbasis sistem informasi. Jadi tidak bisa untuk melakukan pembelian. Jadi hanya untuk menampilkan informasi-informasi apa saja motor yang tersedia, spare part juga yang tersedia, berdasarkan nama, harga, dan detailnya. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.